Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluhu dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama yang disifati dengan radah min radil jannah, yakni taman-taman sorga. Jadi di dunia itu ada taman-taman sorga, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu itu cirinya di dalamnya dibacakan Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yakni mengenal tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan agama-agama ya sebelumnya, sesudahnya, ya agama-agama sesudahnya. Makanya Islam adalah rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikenalkan Islam yang detail, rinci dalam semua amalan yang Nabi SAW tidaklah menyembunyikannya sedikit pun, melainkan telah disampaikan seluruhnya. Ya, dan Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala wafatkan melainkan syariat ini telah sempurna. Ya, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita kemudahan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh. Semoga ini adalah pemberat amal saleh kita di akhiratnya. Ya, bagaimana para sahabat Nabi sallam itu semangat dalam beramal saleh karena mereka meyakini kuatnya keilmuan mereka, keyakinan mereka terhadap ilmu gaib yang dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW tentang adanya adab kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya hisab, timbangan, dipertanyakan seorang hamba ya kelak di akhirat. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alan arba, kata Nabi SAW. Tidaklah seorang hamba kelak di akhirat tergelincir kakinya sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah wa'an, yakni di antaranya adalah wa an syababihi fima afnah, ya wa an umrihi fima ablah, ya wa an malihi min aina iktasaba ila aina anfaqah, wa min ilmihi bimadza ya'mal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa? Ya jadi playboy kah, jadi apakah, ya kan? Ya ini apa? Kita semua ada masa lalu ya Pak ya, pasti ada masa lalu. Ya kan, ada dosa-dosa yang telah lalu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka ya segera kita bertobat kepada Allah. Allah Jalla wa ala kenali kita terhadap Islam. Allah Maha Pengampun, ya mengampunkan dosa-dosa. Namun syaratnya dipenuhi, ya syarat taubat dipenuhi. Kapan taubat itu dilakukan? Setiap masa hidup. Jatuh taubat terus demikian. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya cuman tobat itu kita yang tahu, Pak. Karena di antara syarat tobat itu adalah menyesal terhadap apa yang telah kita kerjakan. Ya, ada enggak kita ketika tobat kepada Allah dari masa lalu itu menyesal? Kalau bangga, ini dipertanyakan tobat kita. Ya, bangga masa lalu, mantan perampok, mantan pembunuh, bangga ini ya Allah dipertanyakan. Karena syarat taubat diantaranya 4 disebutkan, ya yakni menyesal, ya menyesal akan dosa yang telah lalu. Kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Alhamdulillah kita sudah tinggalkan dosa tersebut. Ya, yang ketiganya berjanji tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Yang keempat, kalau hubungannya dengan manusia ditunaikan. Ya, hubungannya dengan manusia ditunaikan, ini syarat taubat. Misalnya ada hutang, bayar hutangnya. Ya, bayar hutangnya, karena Nabi SAW itu tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Ini sering kita sampaikan. Makanya Al-Quran diulang-ulang, sebagaimana juga nasihat diulang-ulang. Ya, agar kita ingat kepada hari berbangkit, adanya hisab yang begitu panjang. Ya, tentang harta yang kita dapatkan, dari mana dapatnya dan dibelanjakan kemana. Ya, ini yang pertama ya, tentang masa mudanya, ditanya kelak di akhirat digunakan untuk apa. Ya, kemudian yang keduanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Ya, dihabiskan untuk apa umurnya ini? Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Ya, kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Semua akan ditanya Pak. Oleh karenanya ketika kita melihat seorang yang lebih dari kita Pak, lebih gitu ya. Kita punya mobil, dia punya mobil juga, beda merek aja. Sama-sama tidak kehujanan.
Ya kan Pak? Tapi kadang-kadang syaitan itu masuk Pak, ya luar biasa masuk, memberikan ketidaksenangan padahal sama-sama jamaah, misalnya hasad. Ini hasad penyakit luar biasa, dan ini menyebabkan adanya penyakit ain. Dan ciri seorang hamba itu terkena penyakit ain disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ulama ahli hadis abad ini. Dia dosen, dosen di hadis di Mekah, di Madinah, pengajar tetap di Madinah. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, udah tua orangnya ya. Ulama yang masih hidup di kota Madinah, kota Nabi kita Muhammad SAW. Di antara ciri terkena ain itu Pak, kalau membaca Al-Quran mengantuk dia. Ya, kalau baca Al-Quran tuh sering ngantuk tuh, itu terkena ain itu. Dan penyakit ain itu bukan hanya dari orang-orang yang jelek, enggak, tapi dari orang yang soleh juga iya. Contoh misalnya dia melihat anak kita, dia nggak punya anak, walaupun dia rajin sholat jamaah, media ain dari situ. Ya, media ain dari situ. Ini ciri terkena penyakit ain. Ini Nabi SAW kabarkan umat ini banyak meninggalnya sebab karena penyakit ain. Nggak apa-apa tiba-tiba terkena musibah dan yang lainnya, sakit dan yang lainnya, penyakit ain. Ya, ini nggak disadari. Maka Nabi SAW kasihkan tip cara penyembuhannya, yakni ikhtiarnya ya berudu. Ya, diambilkan udu orang tersebut, ya diudui orang tersebut, kemudian dimandikan dengan air udunya. Ya, cuman kan banyak orang susah ya, nggak ada yang tahu siapa. Oleh karenanya kalau antum mendapatkan nikmat, antum diperintahkan fahadits, ya kan, diceritakan. Cuman lihat ceritanya nih buat orang hasad nggak? Contoh misalnya, saya dapat uang 1 M, misalnya kan, tanah laku, rumah laku kan. Cerita sama orang, jangan semua diceritakan karena ada orang yang hasad, mungkin dia nggak punya saat itu, mungkin jangan ceritakan, bahaya, ini bisa media hasad. Mendingan diam-diam aja. Ya, banyak bersyukur kepada Allah dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian yang ketiganya wan ilmihi bimada ya'mal. Tentang harta, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan? Tadi tentang harta. Ya, kalau sekarang dengan ilmu. Kalau harta, kita melihat seorang dia berlimpah hartanya, rumah yang tinggi, mewah gitu ya. Ya, kemarin menantu datang dari Madinah, mahasiswa terakhir mungkin S1-nya. Ya, dia nggak pulang, tapi baru pulang hari ini. Harusnya liburan sebelum hajian, karena mahasiswa harus pulang ya 3 bulan. Tapi manfaatkan tasrih, ya mukim di sana, sebab mahasiswa nggak pakai ngantri hajinya. Ya, jadi hajian di sana. Alhamdulillah ketika hajian, ya ditawari oleh travel besar untuk menjadi mutawif, pembina, pengajar, pengarah, karena travel itu biasa mencari mahasiswa Madinah karena sudah tahu lokasi kan. Ya, maka di antara 5 bis yang dibimbing itu ada Kapolda. Oh, luar biasa ketika dijemput sana sini, ketika di Indonesia luar biasa. Artinya, dan ada juga orang-orang yang rata-rata kaya, haji plus, dia membimbing haji plus. Ya Allah, rumahnya luar biasa seperti istana. Orang-orang kaya haji plus. Maka seseorang yang dia belajar ilmu agama, dia pun enggak, aduh kenapa aku nggak dikasih seperti ini ya, kita sholat seperti itu, enggak, langsung dia berkata sebagaimana Nabi SAW ucapkan. Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ya misalnya sesuatu yang tidak dimiliki, menakjubkan perkara dunia, maka Nabi SAW berkata apa? Labbaik innal aisya'isul akhirah. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik. Sungguhnya kehidupan akhirat itu yang terbaik. Itu ucapan Pak ketika kita melihat misalnya ya kendaraan orang lebih bagus, ya kan, kemudian ya hartanya berlimpah lah, kita ucapkan labbaik innal aisya isul akhirah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, artinya tetap di atas istiqomah, di atas agama Allah ya, dan kehidupan yang paling baik adalah akhirat. Kemudian kita, ya Allah, alhamdulillah kita seperti ini, hisab nanti di akhirat ringan. Karena ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih itu, orang miskin lebih cepat masuk surga ketimbang orang kaya. Tapi jangan pula lah miskin di dunia, susah juga di akhirat.
Banyak yang miskin ninggalin sholat, ya kan? Ya Allah, udah miskin, jatuh bangun, banting tulang pelas keringat, bela-bela dunia, sholat ditinggalin. Ya Allah, gimana? Miskin dua-duanya. Oh, jangan sampai demikian. Ya, ketika antum diberikan nikmat kita oleh Allah Jalla wa Ala, kelebihan harta, manfaatkan. Ya, belanjakan di jalan Allah, itu harta yang sungguhnya. Nanti kalau kita meninggal, istri yang cantik ditinggalkan, harta yang berlimpah kita usahakan luar biasa dapatnya, ditinggalkan. Dan kita ditanya tentang dari mana kita dapatkan. Yang nemanin sejati, teman kita sejati, itu adalah amal soleh. Ya, harta yang Bapak sedekahkan, kemudian sholat-sholat yang Bapak lakukan, semua bentuk amal soleh, itu yang nemani kita nanti kelak di akhirat. Makanya ketika orang yang ada dalam kubur, datang orang yang cantik jelita, yang gagah, yang tampan, yang wajahnya baik, indah, enak dilihat, nemanin dia dalam kubur, tiba-tiba datang nggak kenal. Tapi orang yang indah, cantik, luar biasa gitu ya, cakep gitu, luar biasa. Ya, wa tibur rih, baunya semerbak. Dia bertanya dalam kubur ini, man antal ladzi yasurruka wajuhuka wajuhu yaji'u bil khair. Siapa engkau, wajah yang indah, tampan, cantik, ya, yang mengabarkan kabar gembira. Coba lihat, dia tidak kenal tapi dia tahu ini orang bagus. Namani dalam kubur. Maka dia berkata, ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang saleh. Coba lihat, amal saleh Pak yang nemanin kita itu nanti di kubur. Istri tinggal, harta berlimpah tinggal, ditanya di hisab. Tapi kalau dia orang yang jelek, ninggalin sholat, ya, fajir, buat zolim, terus nggak bisa jawab pertanyaan dalam kubur. Maka dia bertanya, yang nemanin adalah orang yang jelek, muntinur rih. Muntinur rih itu baunya busuk. Tiba-tiba datang dalam kubur sendirian Pak. Tadinya ada himpitan, dihimpit dalam kubur. Makanya orang dalam kubur itu pasti dihimpit Pak, semuanya dihimpit. Sampai Sa'ad bin Mu'ad itu dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kuburan innalil qabri daghtah, sungguhnya kuburan itu ada himpitan, semua dihimpit. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka yang pasti selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Karena Nabi SAW mengabarkan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad itu langit terbuka. Ya, 70.000 malaikat menyaksikan. Arasnya Allah bergoyang. Nabi SAW sebutkan orang soleh luar biasa. Ya, Nabi SAW kabarkan mukjizat, karomah-karomah para sahabat. Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi setelah itu, summa furrijalahu, setelah dihimpit, dibebaskan seluas-luasnya tanah memandang. Ya, dengan amal saleh. Makanya kuburan luar biasa. Maka dia bertanya, siapa engkau? Wajahnya buruk, baunya busuk. Dalam kubur sendirian, gelap. Kalau dia nggak sholat, gelap Pak. Karena dalam riwayat Imam Muslim, as-salatu nurun, sholat itu cahaya. Makanya siapa yang masih ninggalin sholat dalam perkara dunia, ya, bela-bela perkara dunia, ninggalin sholat, ya sekarang taubat kepada Allah, ya, tidak ada kafarah untuk sholat, ya, yang sudah yang berlalu bertahun-tahun dikembalikan, seperti bana puasa. Kalau puasa harus dikodok. Kalau sholat tidak, taubat kepada Allah, sungguh-sungguh taubat, janji tidak meninggalkannya lagi. Ya, kita nih orang muslim, ya, ancamannya kafir kata Nabi SAW orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Hadisnya sahih. Ya, wa man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir kata Nabi SAW. Maka yang telah meninggalkan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya orang yang buruk tadi dalam kubur, baunya tidak enak, busuk. Ana amalukal khabis, aku amalmu yang buruk ketika dunia, suka jolimin orang dan seterusnya. Makanya orang yang jolim, orang yang jahat, perampok, ya, penipu, itu kalau meninggal alam itu senang, dunia senang, para hamba senang, hewan-hewan senang akan meninggalnya. Kenapa senangnya? Terbebas dari kejoliman. Ternyata dosa-dosa itu menyakiti alam, menyakiti negeri, menyakiti pepohonan, hewan dan hamba. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat An Abi Qatadah al-Ansari annahu kana yuhaditsu an Rasulullah murru alaihi bi janazatin faqala mustarih wal mustarah minhu. Suatu ketika kata sahabat yang mulia ini,
Nabi SAW dilewati jenazah, ada jenazah lewat di hadapannya, maka Nabi SAW bersabda, mustarih wal mustarah minhu, istirahat dan orang yang istirahat darinya. Tadinya ada jenazah, istirahat, ada lagi jenazah, orang yang istirahat darinya. Maka para sahabat bertanya, mal mustarih wal mustarah minhu, siapa wahai Nabi orang yang istirahat dari dia dan siapa yang istirahat beneran? Ternyata ada dua nih, orang yang istirahat beneran dan ada orang yang istirahat dari dia. Istirahat dari dosa-dosa dia, senang karena meninggal sudah nggak ganggu lagi. Maka Nabi SAW bersabda, ala abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adahi la rahmatillah. Orang mukmin itu kalau meninggal, orang yang baik, mukmin meninggal itu beristirahat dari penatnya susahnya dunia menuju rahmatnya Allah. Ternyata dunia ini susah Pak, penat, capek. Ya, orang baik pun dimusuhi, ya kan? Orang baik dilempar, seperti itu. Orang jujur merusak sistem, ya luar biasa. Wah, susah, penat. Allah, Nabi SAW kabarkan, riwayat Muslim, ya, orang mukmin yang saleh meninggal itu istirahat dari susahnya dunia menuju rahmatnya Allah. Itu kalau orang mukmin meninggal. Makanya ketika di jenazah dia berkata, qaddimuni, ayo segerakan, cepat-cepat kubur aku segera. Makanya disegerakan Pak, kalau ngangkat jenazah itu jangan letoy, kelentuk kayak delman, enggak, harus cepat. Tapi yang ingat-ingat juga ya, titik kesandung. Candung jatuh semua Pak. Ya Pak ya, atau kadang-kadang gerasa-gerusu bahaya juga Saya pernah ngangkat, gerasa-gerusu, ngeri juga gitu. Kalau nggak lincah, selesai, terlipat kaki. Pelan-pelan ya. Tapi cepat gitu. Jalannya nggak seperti biasa kontak-kentuk itu. Cepat. Dan orang yang mengangkat jenazah terkadang terlupakan hadis yang mulia. Ini syariat lengkap. Nabi SAW ajarkan, yaitu fa'aman hamalaha falitawaddo. Siapa yang mengangkat jenazah meskipun sebentar, dia harus wudu setelah itu. Karena kita tidak langsung pulang santai-santai, lenggang-lenggang, main tenis meja, main pingpong, terus nggak mandi. Ya, waman ghasalaha falyaghsil. Siapa yang memandikan, ikut memandikannya, maka setelah itu dia mandi juga. Ini sunnah Pak dari Nabi SAW. Terkadang kita sekedar ikut-ikutan pemulasaran jenazah, nggak tahu ilmunya, sok-sok tahu nih bahaya. Makanya Imam Al-Bukhari membuat bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kita kebalik, amal dulu baru ilmu, cari-cari ini benar nggak. Ini kalau kedokteran selesai orang meninggal nih, mati orang Pak. Agama sesat menyesatkan. Ya bahaya. Makanya kita nggak ada ilmu agama itu Pak, menjawab pertanyaan pakai prasangka, nggak ada. Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam, nggak tahu. Wih bahaya. Nabi SAW kabarkan riwayat Muslim, sesat menyesatkan Pak dalam agama ini luar biasa. Makanya belajar betul-betul, dai terutama. Karena kalau dia benar menyampaikan yang benar, orang mengikutinya, dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya. Tapi kalau sesat, menyalahin, yang betul halal dibilang haram, ya kan, yang bukan dari sunnah dibilang sunnah, ngajaran amalan bukan sunnah, mau rubah syariat Nabi, maka dia dapat dosa jariyah. Dan orang tersebut juga dosa karena tidak cross check kebenarannya. Luar biasa ini. Lalu kita semangat nih, ya, untuk beramal saleh. Ya, oleh karenanya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita semangat ya untuk beramal saleh. Dan kita pasti berdakwah ya kan Pak, sama istri, anak-anak ya kan, terutama dalam masalah haid. Ya kan, kalau istri haid kan, atau misalnya kemarin ada pertanyaan tuh. Makanya saya itu kalau ada pertanyaan, kalau ada WA kadang-kadang cepat jawab, kadang-kadang enggak. Karena saya pernah, karena banyak pertanyaan masuk tuh. Kadang dari Jawa Timur, kadang dia ikut live gitu, tanya, Ustadz ini Ustadz, ada yang pas saya ke Surabaya dijemput, Ustadz anu ya, oh ini saya kenal dia, alhamdulillah, nggak tahu kenal dari mana. Saya mantan narapidana Ustadz, wih kaget kita. Tapi supir driver. Makanya saya kalau ada pertanyaan kadang-kadang lama nanya jawabnya. Saya pernah jawab habis pulang sholat, saya jawab tanyaan jawab terus, salah masuk rumahnya orang Pak, dikit lagi salah masuk rumahnya orang. Wah, ada yang perhatian, diketawain saya. Saking ngetik, aduh, dikit lagi sudah masuk di pekarangannya. Ya Allah, luar biasa. Kayaknya nanti tunggu sampai rumah lah. Tapi kadang-kadang lupa menjawab. Ya, ada apa ya? Hal-hal yang kita
harus semangat dalam berilmu. Kita pasti ya tidak membiarkan ya istri kita ketika bertanya, dan kita harus tahu tentang hukumnya. Sampai kemarin ditanya, ini keguguran Ustaz, kalau keguguran dia hukumnya nifas apa enggak? Karena nanti hubungannya meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa dan yang lainnya. Iya, kalau keguguran umur janinnya sudah, ya ulama menyebutkan 90 hari atau yang pastinya 120 hari ya, ruh sudah ditiupkan. Ya kalau ruh sudah ditiupkan, dan ini nanti hubungannya juga memandikan jenazah atau enggak ketika umur segitu. Maka kalau sudah ketika umur 120 hari, sebelum 120 hari ruh belum ditiupkan, maka menguburkan sebagaimana ya kotoran biasa gitu ya, karena belum berbentuk dia. Ruh belum ditiupkan, kubur seperti biasa, enggak dimandikan, enggak dikafani. Tapi kalau sudah 120 hari ruh sudah ditiupkan, maka harus dimandikan sebagaimana pemulasaran jenazah pada umumnya. Sama seperti orang yang mati syahid. Orang mati syahid, apakah dimandikan? Tidak perlu dimandikan. Kenapa? Nabi SAW kabarkan demikian ketika perang Uhud, menurut Imam Muslim. Orang yang mati syahid itu Pak, di medan perang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikubur dengan pakaiannya. Tapi kalau pakaiannya tidak kurang menutup auratnya, ditambah kain kafannya. Itu. Tapi kalau orang yang mati ya biasa tapi dapat pahala syahid, kan ada tuh orang yang meninggal nggak medan perang tapi pahala syahid. Seperti orang yang habis melahirkan tuh pahala syahid Pak. Seperti orang yang mati tenggelam pahala syahid. Ini dengan ilmu semua yang dikabarkan Nabi SAW. Orang yang tertimbun reruntuhan ketika meninggalnya, itu mati syahid Pak. Dikabarkan Nabi, tapi memastikannya nggak boleh karena kita nggak tahu niatnya apa. Tapi kita lihat kondisi secara zahirnya itu kabar gembira, kebaikan. Mati tenggelam, tahu-tahu sepit kapal tenggelam. Tapi kita pastikan, oh fulan syahid, jangan, enggak tahu dia niatnya, mungkin dia mau selingkuhannya dan seterusnya, enggak tahu. Ya, itu dia. Memastikan per individu enggak boleh kecuali yang dikabarkan Nabi SAW, seperti Abu Ubaidah fil Jarrah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah fil Jannah. Ini baru nih, karena Nabi SAW kabarkan Abu Ubaidah bil Jannah. Abu Bakar dalam sorga, Umar dalam sorga, itu kabar Nabi. Kita enggak. Tapi secara umumnya sifat-sifat dapat pahala syahid. Dan orang yang dia sungguh-sungguh dengan jujur keimanannya minta kepada Allah untuk mati syahid, Allah berikan dia nanti di akhirat kedudukannya bersama orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, kata Nabi SAW, meskipun dia mati di atas ranjangnya, tapi tetap di pemulasaran jenazah, yaitu dimandikan, dikafani, disolati. Meskipun dia dapat pahala sama ya, pahala syahid. Ini penting ini. Ada juga seseorang yang dia ingin menikah Ustaz, habis tinggal mati orang suaminya. Tunggu dulu, nggak boleh langsung dinikahi. Sudah nikah Ustaz, harus ulang nikahnya, nggak sah. Kenapa? Karena kalau ditinggal mati suaminya, dia harus masa iddahnya dulu selesai. Berapa masa iddahnya dalam Al-Quran? 4 bulan 10 hari. Jadi kalau bapak nikahi janda, tanya dulu Pak, ini tinggal mati kah? Atau janda lama? Atau janda baru? Kasusnya apa? Gitu, jangan langsung masuk-masuk aja Pak, bahaya. Nanti kalau sudah punya anak, sudah malam pertama baru tanya, ilmuin dulu, nikah malkan dulu, baru berilmu, terbalik. Tanya-tanya dulu. Waduh, saya sudah tanya gini, ya Allah gimana Ustaznya? Sudah punya anak Ustaz. Oh gimana punya anak? Kawin lari dulu. Waduh, aduh kawin lari lagi. Nggak punya saksi bayaran. Waduh, nggak sah itu nikahnya, Allah. Ya harus nikah lagi dia. Anaknya yang dulu dihukumin anak zina Pak. Nggak dinasab kepada bapaknya, nggak dapat waris dari bapaknya, kesian. Nggak boleh dibinkan sama bapaknya. Luar biasa. Syariat Islam ini lengkap. Makanya hati-hati Pak, kita punya anak wanita, itu dikabarkan man ala jariyatha hatta bulugha ja'a yaumil qiyamati ana wa huwa kahatain. Siapa yang jaga anak wanita 2 nih, kita punya anak wanita nih 2. Kalau yang belum, berdoa agar Allah berikan dia anak wanita, keutamaan punya anak wanita. Karena misalnya banyak anaknya wanita yang paling banyak. Siapa yang pelihara anak wanita nih 2, Allah nanti bersama Nabi SAW, orang itu bersamaku gini, kata Nabi SAW di akhirat. Nabi SAW kasih syarat 2 gini. Berarti dekat betul sama Nabi Pak. Ya jangan dibiarin dia punya pacar, jangan dibiarin, nggak boleh. Kalau mau kawinkan, dijaga betul-betul. Nah, perempuan susah jaganya. Ibu-ibu nih, perempuan tuh susah jaganya.
Tapi luar biasa. Makanya kalau bapak ibu punya anak wanita, bersyukur, jangan sakiti dia. Lebihkan dia daripada anak laki-laki. Kita kan kebalik tuh, anak laki-laki dilebihkan kan. Balik Pak, hadisnya anak perempuan didahulukan. Ya oleh punya anak wanita, syukur, dijaga baik-baik, dijaga dia. Nikahkan, kalau ada orang soleh, cepat nikahkan. Biar kita bersama Nabi nanti seperti ini. Tapi ingat kaidahnya, meskipun orang soleh, orang kaya, tapi kalau anaknya nggak suka, jangan dipaksa. Itu nggak boleh. Ada kaidah, dia orang baik nih, orang kaya, maksudnya sudah mapan, ya kan? Habis itu orang soleh, ayo kamu harus, kalau enggak saya cambuk, nggak boleh Pak. Jadi syaratnya juga harus anak itu suka. Makanya dilihatkan dulu, makanya kan boleh melihat tuh, nggak boleh pacaran, tapi boleh melihat, dibuka. Kalau dia pakai cadar, mazhab Syafi'i pakai cadar, buka cadarnya. Bahkan boleh buka. Bapak nih misalnya mau nikahin wanita yang pakai cadar atau pakai jilbab. Wih Pak, nggak usah dibuka kayaknya. Atau janda-janda misalnya pakai cadar, dia sudah taubat misalnya cadar, buka cadarnya. Tapi jangan di depan umum. Ketika datang ke rumahnya dan dia ada mahramnya, jangan berdua-duaan, nggak boleh. Yang tiga setan. Makanya digoda-goda tuh, bahaya. Buka cadarnya, biar bapak bisa lihat mukanya. Ini sama nggak sama fotonya nih? Jangan-jangan berubah nih. Bahkan dibolehkan oleh mazhab Syafi'i, buka jilbabnya, kelihatan rambutnya. Jangan-jangan nggak punya rambut dia. Karena kalau orang tua itu Pak, nggak kelihatan ubannya kalau dia pakai cadar. Ya kan? Tahu-tahu putih semua rambutnya, ngeri juga. Malam pertama lari antum. Malam pertama buka aja orang Banjar. Nah, ini buka, ini syariat lengkap, buka semua. Sebatas yang boleh dilihat. Sampai kakinya boleh dilihat. Cacat enggak? Ya, lengkap kan? Makanya kita dulu syukur sama Allah Jalla wa'ala dijodohkan sama orang tua udah lihat nih pasti cakep nih. Nurut aja alhamdulillah, ya alhamdulillah sampai sekarang bahagia. Tapi kalau anak sekarang digitukan Pak, aduh, ngamuk lari dia. Itu buah hasil tunduk sama orang tua ya. Tapi ingat, ternyata tidak boleh dipaksa. Ayo ini kita semangat nih, sisa umur yang Allah beri. Kapan lagi kita beramal soleh Pak? Sisa umur yang Allah berikan. Orang-orang teman-teman kita di dalam kubur ingin hidup kembali, beramal soleh. Dia ingin berbuat baik sama siapapun. Yang penting amal soleh. Ingin dibangkitkan lagi untuk beramal soleh. Dan dia pastikan, aku jadi orang yang soleh ya Allah kalau dibangkitkan. Sama seperti orang kalau dia tahu kematiannya, meskipun semenit, sedetik, dia akan berhenti dari semua aktivitas. Dia beribadah kepada Allah. Apa aja ibadahnya? Disebutkan dia pengen sholat sujud. Nah kita nih alhamdulillah masih hidup nih, kita nggak tahu Pak, setelah ini nggak tahu Pak kematian, misteri kematian nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kematian. Makanya kalau ada orang yang tahu, itu cuman perasaan tuh kadang-kadang benar, kadang salah. Makanya ada orang yang kumpulkan semua teman-temannya, anak-anaknya kumpulkan, saya mau meninggal nih, ternyata hidup dia. Itu cuma perasaan dan tidak ada yang tahu Pak kapan meninggal. Nabi saja nggak tahu kapan meninggal. Makanya ketika Nabi Adam didatangi malaikat Sakaratul Maut, umurku belum sampai. Dia tahu, dikasih tahu saya malaikat maut, ditugas untuk menyambut nyawamu. Berhadapan wujud manusia. Umurku masih 1000 tahun. Ternyata lupa. Ya, sebagiannya sudah dikasihkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud didatangin malaikat Sakaratul Maut di dalam rumahnya, ditunggu, dia belum datang, masih di luar rumah, diusir sama istrinya, keluar orang asing. Tapi diam aja, nggak tahu dia kalau itu malaikat maut, wujud manusia. Makanya kalau kita maksiat sendirian di kamar misalnya sendirian, tiba-tiba ada orang datang, itu jangan-jangan malaikat maut tuh. Lagi ngonten misalnya, wih, naudzubillahi min dzalik. Ini makanya orang yang bertakwa itu kalau tahu ketakwaan kita Pak, lihat saat kita sendirian, kata para ulama. Sendirian tuh kita ngapain? Takut gak sama Allah? Itu ketakwaan seorang hamba. Maka jangan, apa yang mau dia banggakan? Kalau antum sendiri maksiat kepada Allah, nggak ada suami, nggak ada istri, maksiat sama Allah, itu nggak takwa. Meskipun antum rajin sholat, masih nggak takut kepada Allah saat sendirian. Ini patokan, dan itu hanya kita yang tahu. Oleh karenanya perbaikin terus, takut kepada kematian terus. Ya mohon ampun kepada Allah terus, agar Allah wafatkan kita di atas ampuna Allah Jalla Jalaluh. Allahumma amin. Ya mungkin ini dapat kita sampaikannya, ya, singkat ini motivasi saja untuk kita semua, ya, semua anak juga pribadi akan adanya kematian. Ya apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Nggih.
Baik, mohon izin. Nggih, monggo Pak, silakan Pak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, masih banyak waktu ini masuk sesi terjawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan dibantu untuk antar mereka. Jangan Pak Haji. Oh nggih Pak Haji, Masya Allah baru datang beliau nih dari tanah suci. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Oke, silakan Pak Haji. Tolong jelaskan kembali Nggih. terkait kan tadi Ustaz, menyolatkan jenazah. Nggih, nggih. Mandi jenazah kita harus mandi. Iya. Artinya pasti ada hadis selanjutnya itu apa sebabnya, apa sebagainya. Iya. Itu kita belum pernah tahu mendengar itu. Iya, nggih. Kalau juga mendengar. Nggih. Kalau kita habis menyolatkan, kita habis mandi kan kita harus mandi. Oke. Makasih. Iya. Nabi SAW tidak jelaskan ya tidak jelaskan sebabnya apa. Ya sama seperti kita diperintahkan puasa sebabnya apa enggak. Tapi yang jelas seorang mukmin ketika diperintahkan dan hadisnya sahih ya maka dia berkata sami'na wa ta'na, aku dengar aku taat. Itu Nabi SAW cuma sebutkan ini keutamaan wallahu alam di balik itu apa ya. Tapi Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain hadis yang sahih. Ya, man ghassala faghsil. Siapa yang dia memandikan jenazah, hendaknya dia mandi juga. Wa man hamalaha ya falitawaddo. Siapa yang mengangkatnya, maka dia berwudu. Ya mungkin nanti ilmiahnya bisa diteliti apakah ada kekotoran kan habis mandikan jenazah kan bisa tuh. Karena kalau mandikan jenazah tuh kadang-kadang yang kan ada macam-macam, ada kena penyakit menular kita nggak tahu ya kan. Hikmahnya diantaranya itu mungkin yang kita gali. Tentunya ketika Nabi SAW perintahkan pasti mengandung kebaikan. Itu kaidahnya. Ya mengandung kebaikan dan suatu Nabi SAW yang larang pasti mengandung kemudorotan. Seperti contohnya nikah kontrak dilarang kan karena memutus nasab dan menjolimin biasanya wanita. Ya semaunya ndak suka ditinggal sudah putus dia. Makanya nikah luar biasa. Dan itu contoh seperti contohnya. Maka ya kita ya kalau belum sempat mengamalkan amalkan. Tapi terkadang ini rada berat karena mengurus jenazah itu sedikit pakai fisik ya kan. Kadang kita tapi boleh. Ulama jelaskan setelah dari kuburan pulang ke rumah mandi. Ya, karena kalau kita misalnya habis mandikan langsung mandi juga boleh. Artinya mandilah setelah pemeriksaan jenazah. Sama seperti Nabi SAW memerintahkan ketika kita masuk ke pekarangan kuburan harus lepas sandalnya. Apa di balik itu kita nggak tahu. Tapi ulama jelaskan kalau misalnya kuburannya banyak pepaci, banyak yang melukain kaki, duri, boleh dipakai sandalnya. Kenapa demikian? Nabi SAW perintahkan. Habis itu Nabi SAW juga melarang kita ketika dikubur untuk duduk di atas kuburan. Kalau tahu itu bara api, maka mereka akan membakar baju-baju mereka. Kita misalnya kabarkan kemarin kalau dikubur Pak, jangan dudukin kuburan. Ya, jangan dudukin kuburan. Tidak boleh, itu dilarang Nabi SAW. Gitu ya, bisa dicek di kitab-kitab hadis ya, bisa dicek kitab-kitab hadis. Jadi demikian Pak ya. Jadi kita itu sunnah bukan wajib ya, tapi sunnah. Kita kan pengen dapat pahala ya kan. Sama seperti kita menyolatkan jenazah, mengantar jenazah kan sudah ada tuh, berarti sudah lepas kan, gugur kan, karena fardu kifayah ya kan. Yang lain satu melakukan semuanya sudah. Tapi kita pengen pahala ya kan, pengen pahala. Seperti juga Nabi SAW perintahkan siapa yang dia habis hubungan badan, dia pengen melakukan lagi berwudu. Ada apa di balik itu? Keperintah Nabi SAW. Jadi kalau kita mau 2 kali wudu, 3 kali wudu, 4 kali wudu untuk hubungan badan. Kemudian Nabi SAW juga ajarkan ketika kita mau hubungan badan ada doanya. Apa ini? Ah itu dia. Itu dia ya. Banyak misteri-misteri. Kemudian kita juga diperintahkan makan sepertiga gitu kan. Itu pasti semua kalau kita teliti pasti ada kebaikan. Intinya kalau Nabi SAW perintahkan pasti mengandung kebaikan. Pasti mengandung kebaikan. Demikian Pak Cik. Allahu a'lam bishawab. Sekedar tambahan ilmu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Berikutnya Pak Haji Amin. Pak Haji berikutnya. Dan memandikan jenazah itu Pak, dulu zaman Covid kan,
Itu nggak usah ditayamumkan, aduh macam-macam konten-konten. Kita belajar fikih udah tenang, usulnya pegang. Mandi jenazah, mandi junub itu sama. Asal kaedahnya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki basah, sah mandinya. Meskipun tidak dibuka bajunya. Bisa dipahami Pak ya? Disiram aja seperti pemadam tuh. Tapi yang beda kan mandi itu dengan mandi jenazah adalah niat. Niatkan mandikan jenazah, siram. Udah sah. Gitu ya. Gitu ya, G. Allah itu tambahan, G. Allah. Jadi nggak susah. Alhamdulillah. G, Pak Haji Muslim, G. Yang kenyataan sekarang itu orang dari kubur. Iya, Pak Haji. Dia ada wudhu, cuma Iya. di tangan, di kaki, Iya, di kotornya. Itu gimana? Iya, yang menyelisih sunnah Nabi. Ya, dulu orang tua kita, kalau kita dari kubur tidak boleh masuk lewat depan rumah. Ini kurafat, bukan dari Nabi, tapi agama terdahulu. Ya, gitu ya. Jangan dibilang agama. Yang betul udu. Kalau kita habis ngangkat, kalau nggak ngangkat, nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Masuk aja dari mana arah. Dari mana arah. Ya. Intinya kalau dia mandi, kalau dia mandikan jenazah, maka ulama menyebutkan fal yaksil, ini diantaranya fil amr, perintah. Ada yang menyebutkan wajib, tapi yang paling benar adalah sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Siapa yang ngangkat fal yatawaddo, maka hendaknya berwudu, perintah, bentuk perintah. Ya, maka yang sangat sungguh diperintahkan gitu. Walaupun hukumnya sunnah, tapi sunnah kayak sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Ya kalau kita belum melakukannya ya coba lakukan, insyaallah paham sunnah. Oke, Pak. Itu segera atau kan ada yang mandikan, habis itu melatih. Apakah mandikan setelah mandikan atau mandi baru melatih? Iya, dilihat waktunya. Kalau waktunya dia cepat segera, ya kita nanti tertinggal menyolatkan jenazah, pahalanya besar. Mendapatkan 1 kirot ya kan? 1 kirot itu gunung yang besar Pak pahalanya. Rugi. Maka paling enak nanti setelah semua selesai pemulasaan jenazah dari kubur baru mandi. Itu lebih enak. Itu lebih enak. Kan habis kotor-kotor juga keringat kan cocok aja tuh mandi. Menghilangkan semua kotoran, tapi niatkan itu mandi sunnah, maka akan mengandung kebaikan. Wallahu a'lam bishawab gitu. Kayak gitu ya. Nanti Bapak, berikutnya Allah masukkannya waktu. Silakan. Ya Pak, Pak Wito. Nggih, Pak, nggih. Nggih, monggo Pak, silakan. Bismillah. Nggih, monggo Pak, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kebanyakan di dalam kita ini ada hal-hal yang dilarang tetapi selalu tetap dilakukan karena kurangnya pengetahuan. Sebagai contoh misalnya saya kalau makan itu banyak seorang ibu atau wanita itu ya semacam itu apakah memang harusnya kuat atau gimana? Karena ya karena dari contoh saya nggak boleh. Ya, terima kasih Bapak. Iya, ada memang larangan. Ya kalau ke penguburan itu wanita-wanita nggak boleh ikut karena dia lemah, kadang teriak, kadang ini ya kan. Ya itu yang. Tapi kalau misalnya ada ya ada, kita masa mau usir kan? Enggak. Ya kalau sudah ada ya mau diapain lah ya namanya apa itu. Tapi yang betul, yang sunnah, para sahabiyah wanita itu kalau ditinggal wafat oleh suaminya, mereka cuman mengantarkan di depan pintu, nggak sampai ke kubur. Itu riwayat yang sahih. Jadi mereka sampai depan pintu aja, jenazahnya dibawa oleh para lelaki, para sahabat. Maka nih bagi ibu-ibu nih kalau suaminya meninggal cukup diantar sampai depan rumah. Ya, oh enggak sayang Ustaz, doa yang dibutuhkan bukan pengantarannya. Doa itu yang sampai pengantarannya. Itu sunnahnya ya, itu sunnahnya. Itu sunnah. Tapi ada pun perkara adat yang lain cerita lah ya. Kita belajar sunnahnya. Sunnahnya seperti itu. Ya sama seperti ketika masuk kubur harus dilepas kakinya. Lepas sandalnya. Ya, pas sandalnya. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Untuk hadisnya ada ya. Periwayatan di zaman Nabi Sallam. Zaman Nabi, para sahabat demikian.
Terima kasih Pak. Ya. Tentunya Ustaz sambil menunggu Mas Ustaz dan Iya. Tapi kalau ziarah kubur itu ada dua hadis. Kalau ziarah kubur bagi perempuan awalnya dilarang. Perempuan tidak boleh ziarah kubur. Tapi setelah itu Nabi SAW bolehkan. Itu kalau ziarah kubur. Tadinya dilarang, kemudian dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. silakan berikutnya lanjutkan. Mungkin cukup Pak ya. Mungkin cukup ya. Oh. Ya silakan Pak. Ya silakan. Banyak waktu. Ya silakan. Sebenarnya Pak, konten dengan juga ingin bertanya. Nah ini kaitan dengan sholat berjamaah. Nggih. Itu memang sering kita mungkin maaf ini barangkali yang terbiasa dengan nyangkangnya kaki pada saat sholat berjamaah. Misalnya dalam satu shot itu kalau yang biasa tanpa ngangkang yang lebar itu satu shot di masjid itu mungkin bisa 25 atau 30 ini makmum misalnya Pak. Nah karena ada yang banyak yang harus melebarkan kedua kaki itu sehingga mungkin nggak sampai bisa menampung makmum sebanyak 30 dalam jaksa misalnya. Ini apa karena dulu ya mungkin waktu zaman sebelum kita belakangan itu orang dulu itu kan banyak yang tinggi sekali. Nah mungkin dengan tingginya badan untuk berdiri saat sholat itu harus melebarkan kaki sehingga untuk keseimbangan tegaknya berdiri itu. Nah, untuk sekarang ini kan banyak yang pada umumnya kita ini relatif rendah orangnya ya sampai di atas 2 meter ya tinggi badan kita itu hanya rata-rata masih di bawah 180. Okay. Itu apa? Karena alasan seperti yang kami maksudkan tadi bahwa untuk keseimbangan pada saat berdiri itu biar tegak berdirinya itu kalau merapat kakinya kan ada gampang apa ya siap-siap gitu loh Pak. Jadi kan ada dari sambil nunggu radanya. Makasih sebelumnya Pak. Iya, barakallahu fikum. Iya, merapatkan saf itu ada dalilnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man wasala safan nasallallahu man qata'a safan qata'ahu Allah." Siapa yang memutus saf, maka Allah putus hubungannya dengannya. Maksudnya rahmatnya Allah putus. Maka siapa yang putus saf, putus rahmatnya. Ya, siapa yang nyambung saf, Allah sambung rahmatnya. Ya, cuman ada sebagian orang yang dia melebarkan selebar-lebarnya kakinya. Yang tidak mau dipepet, pepet terus. Sehingga diinjak. Ya, maka sudah sekedar badan kitanya aja. Ya seini. Ya enggak terlalu ngangkang betul lah. Gitu ya, Pak ya. Artinya kalau orang yang dia sudah kan imam tuh, tugasnya imam tuh yustau subakum luruskan safnya. Oh, dia bandel ya, dia dosa sendiri. Makanya nanti sholat jamaah itu rapat. Ya rapat ini pundaknya rapat. Itu biar kesempurnaan sholat kita Pak. Karena sholat kita itu gak 100%. Ada yang sepertiga dapatnya, ada yang seperberapa gitu. Di antaranya yang menyempurnakan sholat jamaah lurusnya saf. Makanya imam mengingatkan tuh luruskan saf, rapatkan safnya. Sampai imam ngasih tahu kan, lurus safnya, suddu al khalal, yang kosong diisi. Makanya kalau ada orang yang dia sholat sudah nih, tiba-tiba dia batal, dia mundur, lewatin aja saf nggak apa-apa. Asal jangan imam yang dilewatin nggak boleh. Saf. Habis itu yang di belakang maju. Kalau nggak ada yang maju di belakang, jalan-jalan gitu ya. Yang di samping mepet kakinya jalan tek. Itu dianjurkan. Dan dia menyambung rahmatnya Allah. Dirahmati Allah. Tapi kalau selebar-lebarnya, wah ini ngeri nih. Sama kayak kita sunnah kan takbir gini Pak, Allahu Akbar kan? Ya kan gini kan? Sujud itu Nabi SAW sebutkan ketiaknya sampai kelihatan. Kalau sholat jamaah tuh mau gitu Pak. Nah ini sunnah yang tidak pada tempatnya. Ya sekedarnya aja Allahu Akbar. Jangan ngangkang-ngangkang lah. Gitu Pak ya. Ya kalau misalnya ada saf lagi suruh maju yang lain, maju yang lain. Makanya ada ancaman sholatnya nggak diterima orang yang safnya masih ada, dia berdiri sendirian di belakang. Sholatnya nggak diterima. Makanya kalau masih ada kosong kanan kiri, itu
Yang di ujung penuhin, jangan berdiri sendiri di sini. Sholatnya nggak disah. Ada ancaman itu khusus. Itu anjurannya apa? Agar dipenuhi dulu yang di depan. Ya, gitu Pak ya. Ya Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya masih ada waktu 20 menit. Nggih, mungkin cukup Pak ya. Ya kita mungkin ada yang mau hujan-hujanan, kan berkah hujan nih. Jalan berkah hujan. Dulu sahabat kalau hujan dibukain semua bajunya jalan. Ya, mungkin yang dapat kita sampaikan, mohon salah kurangan ya motivasi para amal saleh. Iktafaitu kalami, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.